Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amani Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh psikologi yang bernama Rollo May. Rollo May adalah psikolog esensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah yang lama. Dalam eksistensialisme seperti takdir yang merupakan pandaan dari keterlampaan dan keberanian yang merupakan pandaan dari otentisitas, May adalah salah satu psikolog eksistensial yang membiarkan tahap-tahap perkembangan tetapi bukan dalam pengertian Freudian. Rollo May adalah seorang tokoh kepribadian yang lahir pada 21 April 1909 di Ohio. Menjadi anak laki-laki pertama dari pasangan Earl Little May dan Mattie Boughton May. Kedua orang tua Rollo May terlahir dan dibesarkan di lingkungan yang tidak mengenal pendidikan atau intelijensi yang sangat kurang bahkan tidak mengenalnya, menjadikan May seorang anak yang tidak dapat mendapatkan pendukung dalam hal intelijensi. Bahkan suatu ketika saat kakak perempuan May mengidap psikotik atau gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, ayah May hanya dapat menyalahkan pendidikan yang terlalu banyak diterima oleh kakak perempuannya. Pada tahun 1946, May membuka praktek private-nya sendiri dan 2 tahun kemudian dia bergabung sebagai pengajar di Institut William Alanson Wright. Pada tahun 1949, kira-kira usianya yang sudah menginjak 40 tahun, dia mendapatkan gelar PhD dalam psikologi klinis dari University of Columbia, dan May melanjutkan menjadi guru besar pembantu di bidang psikiatri di institut ini sampai tahun 1974. Menurut Rollo May ada 4 tahap-tahap perkembangan, yaitu tahap kepolosan, atau yang disebut sebagai tahap prakesadaran diri yang ada pada diri bayi. Yang kedua adalah tahap pemberontakan. Tahap ini di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Yang ketiga adalah tahap awam. Tahap ini disebut juga tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Yang keempat adalah tahap kreatif. Tahap kedewasaan ini telah melampaui ego dan berusaha menjadi aktualisasi diri. Psikologi humanis. Rollo May merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi humanis. Psikologi humanis ditetapkan sebagai sebuah gerakan sosial dalam psikologi. Penetapannya dilakukan dalam sebuah konferensi di Old Saybrook pada tahun 1964. Dalam gerakan psikologi humanis, May berperan sebagai salah satu pengembang dari segi keilmuan bersama Carl Rogers dan Abraham Maslow. Psikologi eksistensial. May juga merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi eksistensial. Ia menetapkan 2 konsep dasar yang digunakan dalam pengkajian psikologi, yaitu keberadaan di dunia dan ketidakberadaan. Konsep keberadaannya dibagi menjadi 3 aspek yang menyebabkan manusia memiliki keberadaan di dunia. Aspek-aspek ini yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. May juga merupakan pendukung aliran filsafat eksistensialisme. Aliran ini berpengaruh dalam psikologi. May menjadi salah satu tokoh yang menjadi promotor dalam konseling eksistensialis. May menetapkan sebuah karakter bagi konselor yang disebut penyembuh luka. Ia mengartikan kemampuan ini sebagai kemampuan untuk bekerja dari sudut pandang pengalaman emosional yang sudah teratasi. Kemampuan ini membuat seseorang dapat peka terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Patologi. May menyatakan bahwa gejala patologi timbul pada manusia akibat ketidakmampuannya dalam memperoleh kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Ia meyakini bahwa pada kondisi ketidakbebasan, manusia tersesat akibat penghayatan yang tidak mampu memikirkan masa depan. Menurut May, gangguan secara psikologi diakibatkan oleh rasa ketidakberdayaan yang dialami oleh manusia modern.
Mereka mengalami ketidaktahuan mengenai identitas diri dan tujuan hidupnya. Ketidaktahuan akan keberadaan tersebut kemudian memunculkan gejala psikologis antara lain kehampaan, ketidakberartian, dan kekosongan spiritual. May menyatakan bahwa kondisi ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat dari peradaban modern yang tidak dapat dihentikan oleh manusia modern. Pemikiran humanisme keberadaan manusia. May meyakini bahwa ciri khas dari manusia adalah adanya kesadaran akan keberadaan dirinya sendiri. Hal ini menjadi sumber kualitas tertinggi bagi manusia. Adanya kesadaran dan keberadaan diri sendiri membuat manusia mampu membedakan dirinya sendiri dengan dunia. Dalam pandangan May, hubungan antara waktu, tempat, dan makna tertentu merupakan penyebab keberadaan dari manusia. May meyakini bahwa kesadaran akan keunikan diri sendiri dapat mengurangi kecemasan. Ia menyatakan bahwa kecemasan meliputi ketakutan dan ancaman dalam bentuk nilai-nilai yang dianut secara pribadi. Menurutnya, ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman fisik, ancaman keberadaan secara psikologis, maupun ancaman yang mengganggu keberadaan nilai dari orang lain. Ancaman fisik misalnya ancaman kematian, ancaman keberadaan secara psikologis misalkan ancaman akan kehilangan kebebasan atau mengalami ketidakbermaknaan hidup. Sedangkan ancaman yang mengganggu keberadaan nilai dari orang lain misalnya patriotisme atau rasa cinta kepada orang lain. Pemikiran humanisme tahapan perkembangan manusia. May merupakan satu-satunya tokoh psikologi eksistensialis yang membahas tentang tahap-tahap perkembangan manusia. Ia menyatakan bahwa pada tahap remaja merupakan tahap pemberontakan dan perlawanan terhadap orang dewasa. Penyebabnya adalah adanya perkembangan dari ego atau kesadaran diri dari remaja. Sementara itu, May menyatakan bahwa orang dewasa memiliki perbedaan tingkat perkembangan secara individu. Perbedaan ini terletak pada pandangan subjektif mengenai partisipasi dirinya terhadap lingkungannya. May juga menyatakan bahwa orang dewasa memiliki perbedaan dalam perilaku. Perbedaan perilaku ini merupakan akibat dari perbedaan tingkat kecenderungan dalam mempertahankan keunikan diri. Pemikiran humanisme kebebasan manusia. May meyakini bahwa kebebasan untuk memilih merupakan takdir yang diberikan kepada manusia. Pilihan yang dilakukan oleh manusia kemudian akan menghasilkan tindakan. Adanya tindakan kemudian memunculkan tanggung jawab. Sedang pilihan yang tidak diwujudkan menjadi tindakan hanya akan menjadi harapan saja. Menurutnya, kebebasan dan tanggung jawab akan diterima oleh individu yang sehat. Penerimaan ini dilakukan meskipun telah mengetahui bahwa tindakan dan tanggung jawab tersebut sering menghasilkan kecemasan, perasaan yang menyakitkan, maupun kesulitan. Ada kata-kata yang terkenal dari Rollo May, yaitu ketika kehidupan batin mengering, ketika perasaan berkurang dan sikap apatis meningkat, ketika seseorang tidak dapat mempengaruhi atau bahkan dengan yang tulus menyentuh orang lain, kekerasan berkobar sebagai suatu keharusan untuk melakukan kontak, dorongan gila yang memaksa sentuhan dengan cara yang paling langsung. Sekian presentasi dari saya tentang Rollo May. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailasti Rahmah dari jurusan Psikologi dengan NIM 0603523045 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik, Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Maslow meninggal pada 8 Juni 1970 di California karena serangan jantung, setelah kesehatannya memburuk pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Pendidikan dan karir Maslow. Maslow awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsinia. Memperoleh gelar bachelor pada 1930, master pada 1931, dan PhD pada 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama,
Di sana ia bertemu dengan mentornya yang lain, yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal Sigmund Freud. Pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari 1951 hingga 1969 dan menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Ia menghabiskan masa pensiunnya di California sampai akhirnya meninggal karena serangan jantung. Kemudian pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year. Teori humanistik. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan, kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologisnya. Setelah Perang Dunia Kedua, Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikolog-psikolog sebelumnya tentang pikiran manusia. Walau tidak menyangkal sepenuhnya, namun ia memiliki gagasan sendiri untuk mengerti jalan pikir manusia. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dari sudut pandang motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar terpenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak memerlukan motivasi lagi. Pada tahun 1970 dan 1971, hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow telah mengalami revisi. Pada tahun 1970, Maslow membagi kecenderungan perilaku manusia yang terdapat pada aktualisasi diri menjadi dua, yaitu kebutuhan kognitif dan kebutuhan estetika. Pada tahun 1971, Maslow kemudian menemukan bahwa manusia dapat mengaktualisasikan dirinya melalui kemampuan dan pengalaman sendiri. Maslow menyebutkan bahwa kemampuan itu disebut sebagai kemampuan transendensi diri. Teori hierarki kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan dicintai dan disayangi. 4. Kebutuhan harga diri. Dan 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, meta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri terdiri dari kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan atau kesatuan, dikotomi transendensi, berkehidupan atau berproses, berubah tetapi tetap pada esensinya, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan atau banyak variasi, majemuk, tidak ada yang tersembunyi, semua sama penting, tanpa susah payah atau santai, tidak tegang, bermain atau fun, rekreasi, humor, dan mencukupi diri sendiri. Sekian dari saya mengenai penjelasan salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Abraham Maslow. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi humanistik, yaitu Otto Rank. Otto Rank, seorang psikoanalisis Australia-Hongaria, mencatat kontribusi signifikan dalam pengembangan teori psikoanalisis dan pemahaman tentang dinamika perkembangan manusia. Salah satu konsep utamanya adalah teori trauma kelahiran, di mana Rank mengajukan bahwa pengalaman kelahiran sebagai proses traumatis bagi bayi memiliki dampak substansial pada perkembangan psikologi individu. Pandangan ini menambah dimensi pemahaman kita terhadap sumber ketidaknyamanan psikologis dan masalah neurotik dalam kehidupan seseorang. Penting juga untuk mengakui kontribusi Rank dalam eksplorasi hubungan antara mitos dan kreativitas. Karyanya khususnya Art and Artist membahas bagaimana mitos mencerminkan konflik dan tantangan dalam hidup manusia, sementara pandangannya mengenai kreativitas menyoroti peran ekspresif kreatif dalam mengatasi ketidaknyamanan psikologis dan mengeksplorasi identitas individu. Selain itu,
Rank memperluas pemikiran Freud mengenai peran masa kanak-kanak dalam perkembangan individu dengan mempertimbangkan hubungan orang tua dan anak sebagai faktor sentral. Pemikirannya ini memberikan perspektif yang lebih dalam terhadap pengaruh keluarga dan interaksi dengan orang tua dalam membentuk kepribadian individu. Pandangan Rank tentang kematian dan ketidakamanan juga mencerminkan kontribusinya yang berharga. Ia menyatakan bahwa kesadaran akan kematian dan ketidakamanan adalah elemen sentral dalam kehidupan manusia, dan pemahaman ini dapat menciptakan konflik psikologis dan memotivasi individu untuk mencapai pencapaian. Meskipun mungkin tidak populer rekan-rekannya seperti Freud atau Jung, konsep-konsep Rank tetap memiliki pengaruh signifikan dalam psikoanalisis dan psikologi perkembangan. Pemikirannya tentang trauma kelahiran, kreativitas, hubungan orang tua anak, dan kematian terus memberikan kerangka kerja penting untuk pemahaman kita tentang kompleksitas manusia dan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik, Carl Ransom Rogers. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Ayahnya Walter E. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya Julia M. Cushing, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentakostal yang setia. Carl adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Teori-teori Carl Ransom Rogers. Terapi yang berpusat pada klien. Rogers adalah pencipta terapi yang berpusat pada klien. Singkatnya, ini berbicara tentang pentingnya setiap orang untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi. Dari saat pertama, ia memilih untuk memanggil pasien sebagai klien yang kepadanya seorang psikolog yang penuh kasih dan perhatian membiarkannya mengendalikan terapinya. Untuk metode ini, Rogers memperkenalkan teknik yang disebut refleks. Di dalamnya, terapis mencerminkan pikiran dengan mengulangi apa yang dikatakan klien. Ini meningkatkan mendengarkan secara aktif. Teori diri. Tujuan arus humanis adalah studi tentang filsafat seperti fenomenologi atau eksistensialisme. Ini fokus pada topik-topik seperti diri, orang, keberadaan, dan pengalaman mereka dengan dunia. Salah satu teori utama Rogers didasarkan pada fakta bahwa orang atau organisme dilahirkan dengan kecenderungan memperbarui melalui eksperimen. Untuk pengembangan subjek, penulis menjelaskan konsep diri atau diri yang diciptakan melalui pengalaman dan persepsi bahwa makhluk menerima baik dari lingkungan maupun dari yang lain untuk dapat membentuk dan membentuk dunia mereka sendiri. Himpunan pengalaman ini disebut bidang fenomenologis. Orang yang berhasil memperbarui diri mereka sendiri melalui pengalaman didefinisikan dengan istilah berfungsi penuh, asumsi ideal untuk dicapai. Karya-karya tulis Carl Rogers. 1. Ada On Becoming a Person, A Therapist's View of Psychotherapy, tahun 1961. Yang kedua, ada Client-Centered Therapy, Its Current Practice, Implications and Theory, tahun 1951. Yang ketiga ada Encounter Groups 1970, yang keempat ada Freedom to Learn 1969, yang kelima ada Active Listening 1959, dan yang keenam ada Becoming Partners, Marriage and Its Alternatives tahun 1972. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gordon Allport. Gordon William Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Allport adalah anak keempat dan termuda dari pasangan John E. Allport dan Nellie Wise Allport. John E. Allport adalah seorang pebisnis dan menjadi dokter ketika kelahiran Allport. Pada usianya yang menginjak 6 tahun, Allport telah berpindah tempat tinggal sebanyak 3 kali sebelum akhirnya menetap di Cleveland, Ohio. Sejak muda, Allport sudah tertarik pada pertanyaan filsafat dan religius. Dalam buku autobiografinya, Allport pada tahun 1967 menulis bahwa masa awal kehidupan
ditandai dengan kesalehan Protestan yang jelas.